Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fabian Radityo, kelas 2 IA23 NPM 504238820. Saya akan menyampaikan Anda tentang komputer dari generasi pertama sampai sekarang. Pertama-tama, kalian tahu nggak komputer itu apa? Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut perintah yang telah diprogram. Kata komputer semula dipergunakan untuk menggambarkan orang yang bekerjanya melakukan perhitungan aritmatika dengan atau tanpa alat bantu. Tetapi arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Pada awalnya, pengolahan informasi hampir eksklusif berhubungan dengan masalah aritmatika, tetapi komputer modern dipakai untuk banyak tugas yang tidak berhubungan dengan matematika. Awal penemuan komputer sekitar 30 tahun setelah pasca menemukan kalkulator otomatis, matematikawan Jerman bernama Gottfried Wilhelm Leibniz mengembangkan kalkulator sebelum dengan menambahkan sistem bilangan biner. Sistem tersebut membantu mesin untuk menangani perhitungan lebih mudah ketimbang sistem desimal. Leibniz juga menambahkan roda gigi untuk perhitungan perkalian dan pembagian. George Boole kemudian mengembangkan untuk matematika biner. Ilmuwan Inggris ini memakai sistem bilangan biner dalam menemukan tipe baru pada matematika yang kemudian dikenal dengan aljabar Boolean dan logika Boolean. Sementara itu, keberadaan komputer modern tidak lepas dari peran Charles Babbage. Selanjutnya, sejarah perkembangan komputer secara umum. Sejarah perkembangan komputer umum terbagi menjadi 5 generasi. Yang pertama dimulai dengan menggunakan komputer di akademis dan militer seperti komputer Athena-Soft, Baer, dan Colossus. Generasi kedua ditandai dengan penggunaan transistor seperti UNI, VAC, dan BIM 650. Generasi ketiga melibatkan teknologi transistor yang ditingkatkan menjadi sirkuit terpadu dengan komputer mini dan pengembangan sistem operasi unik. Generasi keempat dimulai dengan penemuan MOSFET dan integrasi besar, memunculkan mikroprosesor dan komputer pribadi yang semakin kecil. Generasi kelima yang dianggap paling canggih dimulai pada tahun 1950-an dengan peningkatan visualisasi yang menghasilkan tampilan visual komputer dengan resolusi yang tinggi. Jepang pemimpin pengembangan komputer generasi kelima dengan menambahkan komponen-komponen penting seperti superkonduktor, OLSI, dan kecerdasan buatan. Generasi kelima ini dianggap sebagai langkah evolusi teknologi komputer yang paling maju. Selanjutnya, ciri-ciri komputer generasi awal hingga kelima. Sejarah perkembangan komputer dapat
dibedakan menjadi 5 generasi. Setiap generasi komputer memiliki ciri-ciri sendiri, yaitu sebagai berikut. Komputer generasi pertama yang dari 1940 sampai 1959. Dalam Perang Dunia II, negara-negara terlibat berusaha mengembangkan komputer untuk keperluan strategis. Konrad Zuse dari Jerman menciptakan komputer Z3 pada tahun 1941 untuk desain pesawat dan peluru kendali. Inggris juga membangun komputer Colossus pada 1943 untuk memecahkan kode rahasia Nazi. Akan tetapi Colossus hanya terbatas pada fungsi itu saja. Howard Aiken dari Amerika Serikat berhasil merancang kalkulator elektronik Mark I dengan kerjasama IBM. Meskipun terlambat, komputer ini bisa melakukan perhitungan aritmatika dasar dalam persamaan kompleks ENIAC yang dibuat oleh Amerika Serikat dan Universitas Pennsylvania, terdiri dari 18.000 tabung vakum, 17.000 resistor, dan 5 juta titik solder. Mesin ini besar mengkonsumsi daya sebesar 160 kW, serta dirancang oleh John Presper Akers dan John Maury. ENIAC adalah komputer serbaguna yang jauh lebih cepat dan Mark I. Generasi yang kedua, pada tahun 1948, penemuan transistor memberikan dampak besar pada perkembangan komputer dengan menggantikan tabung vakum di perangkat elektronik. Ukuran mesin elektrik menjadi lebih kecil karena penggunaan transistor yang pertama kali digunakan oleh komputer pada tahun 1956. Perkembangan memori inti magnetik juga membantu menciptakan komputer generasi kedua yang lebih kecil, cepat, handal, dan hemat energi. Superkomputer pertama yang memanfaatkan teknologi ini adalah Scratch yang dibuat oleh IBM dan LHRC yang dibuat oleh Sperren. Mesin ini sangat mahal dan kompleks sehingga hanya dua LHRC yang dipasang dan digunakan di Lawrence Radiance Lab di California dan US Navy Research and Development Center di Washington DC. Komputer generasi kedua juga menggunakan bahasa rakitan sebagai pengganti bahasa mesin. Generasi ketiga, walaupun transistor lebih unggul dibanding tabung vakum, namun transistor menghasilkan panas berlebih yang dapat merusak komputer. Masalah ini diatasi dengan menggunakan batu kuarsa. IC dikembangkan oleh Jack Kilby dari Texas Instruments pada tahun 1958 menggunakan tinggi komponen elektronik pada sebuah piringan silikon kecil yang terbuat dari kuarsa. Ilmuwan kemudian berhasil menyatukan lebih banyak komponen dalam chip
semikonduktor tunggal, membuat komputer semakin kecil. Penggunaan sistem operasi pada komputer generasi ketiga memungkinkan menjalankan berbagai program secara serentak dengan program utama sebagai pengawas. Generasi keempat, setelah IC mengembangkan fokus pada mereduksi ukuran sirkuit dan komponen listrik, large scale integration atau LSI dapat menampung ratusan komponen dalam satu chip, sementara very large scale integration atau VLSI pada tahun 1980-an mampu menambungkan ribuan komponen dalam satu chip tunggal. Ultra Large Scale Integration atau ULSI membuat lonjakan jumlah komponen menjadi jutaan dalam satu chip yang kecil, menyebabkan penurunan harga dan ukuran komputer serta meningkatkan kinerja, efisiensi, dan keandalan komputer. IC Intel 4004 pada 1971 memimpin dalam meletakkan CPU, memori, dan kendali input atau output dalam satu chip kecil. Kemajuan ini membawa mikroprosesor yang dapat diprogram sesuai kebutuhan. Seiring waktu, mikroprosesor menjadi umum dalam peralatan rumah tangga seperti microwave, televisi, dan mobil dengan EFI. Pada 1970-an, mini komputer dan peranti lunak seperti word processing dan spreadsheet mulai banyak digunakan oleh masyarakat umum, didukung dengan popularitas video game seperti Atari 2600 pada awal 1980-an. Generasi kelima, contoh imajinatif komputer generasi kelima adalah HAL 9000 dari novel 2001 Space Odyssey karya Arthur C. Clarke. HAL memiliki kecerdasan buatan yang memungkinkannya berkomunikasi dengan manusia menggunakan masukan visual dan belajar dari pengalamannya. Meskipun HAL 9000 masih seperti fiksi, beberapa kemampuannya sudah terwujud seperti menerima instruksi lisan dan mampu meniru nalar manusia, kemudian menerjemahkan bahasa asing juga menjadi kenyataan. Desain komputer dan teknologi terus maju, memungkinkan pembuatan komputer generasi kelima dengan kemampuan pemrosesan paralel dan teknologi superkonduktor. Jepang terkenal dalam proyek komputer generasi kelima dengan ICOT dibentuk untuk merealisasikan ini. Meskipun ada kabar kegagalan, proyek ini diharapkan membawa perubahan paradigma komputerasi global. Baik, sekian dari sini. Mohon maaf apa ada kendala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.